Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizanah Lenisa dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenapa kesehatan reproduksi penting bagi remaja? Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial dan kultural. Kemudian masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial budaya. Di Indonesia, berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15-24 tahun. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, remaja berusia 10-24 tahun. Sementara menurut Departemen Kesehatan dalam program kerjanya menjelaskan bahwa remaja adalah usia 10-19 tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menganggap remaja adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara 13-16 tahun, atau mereka yang bersekolah di sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama ada faktor sosial ekonomi dan demografi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil. Kemudian yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan, yaitu praktek tradisional, kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu akibat dari keretakan orang tua, depresi, kehilangan rasa kebebasan. Dan yang keempat ada faktor biologis, yaitu cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. Kesehatan reproduksi dapat mulai terganggu pada berbagai tahap dalam hidup mereka dan penyebabnya bisa sangat beragam. Faktor utama yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi yaitu ada pubertas dini atau terlambat, ketidakseimbangan hormonal yang menyebabkan pubertas dini atau terlambat bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian ada kurangnya pendidikan seksual, yaitu minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksual, seringkali mengarah pada praktek yang tidak aman dan masalah kesehatan mental. Kemudian ada infeksi menular seksual atau IMS. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap perlindungan seksual dapat meningkatkan risiko IMS yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi. Kemudian ada kekerasan seksual dan pelecehan. Pengalaman kekerasan seksual dan pelecehan dapat meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang serius pada remaja. Kemudian ada kesehatan mental. Masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan bisa mempengaruhi perilaku seksual dan kesehatan reproduksi. Kemudian ada juga nutrisi dan gaya hidup.
Pola makan yang buruk dan gaya hidup tidak sehat dapat mempengaruhi perkembangan reproduksi. Dan yang terakhir ada akses terhadap layanan kesehatan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif seringkali menghalangi remaja mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kemudian ada pun upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, lakukan istirahat yang cukup, kemudian berolahraga secara teratur, pertahankan berat badan yang sehat, dan yang terakhir menjauhi pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas. Kemudian ada komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada komponen KIE atau konseling. Remaja fokus pada family education. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat, persiapan berkeluarga, kemudian pemeriksaan aspek fisik, kemungkinan anemia, dan pelayanan konseling tentang nafsa. Selanjutnya ada peran dukungan sosial. Dukungan sosial dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, serta membantu mereka menghindari kehamilan di usia dini dan risiko penyakit menular. Pemuda dapat berperan sebagai pendamping dan advokat kesehatan reproduksi remaja, membantu mereka mengakses layanan kesehatan reproduksi dan memberikan dukungan moral. Dengan dukungan sosial yang tepat, remaja dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Jadi, kesimpulannya adalah mari kita jaga kesehatan reproduksi kita mulai dari sekarang. Karena kesehatan reproduksi adalah aspek penting dari kesehatan keseluruhan yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.